Baiklah, kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai tugas 1 yang berjudul Installing the CyberOps Workstation Virtual Machine. Dan beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Virgi Porsuma, yang kedua ada Amanda Tessa Anang, dan yang ketiga ada saya sendiri, Ivena Manembo. Dan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Virgi Porsuma. Baik, kita langsung saja masuk part 1, yaitu prepare a host computer for virtualization. Step 1, download dan install VirtualBox. Di sini saya sudah download VirtualBox. Kita install. Tunggu beberapa saat. Finish. Baru step 2, download the virtual machine image file. Di sini kita sudah download ini. Part 2, import the virtual machine into the VirtualBox inventory. Pertama, import the inventory file machine file into VirtualBox. Kita buka Oracle VirtualBox, lalu kita pilih file, baru klik import. Kita pilih file yang sudah kita download tadi. Open. Next.
Di sini kita pilih generate new MAC address for all network adapter. Kita finish. Nah, di sini sedang mengimport. Kita tunggu beberapa saat. Dalam mengimport ini membutuhkan waktu cukup lama. Nah, di sini sudah ada General System Display. Nah, di sini kita akan membuat CyberOps baru. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan klik Start. Kita akan login ke mesin virtual. Di sini kita klik Change Network Setting. Di sini kita akan mengganti adapternya NIT yang paling atas. Setelah itu OK. Kita tunggu beberapa saat. Proses setting. Nah, di sini sudah muncul. Kita tunggu beberapa saat lagi. Nah, di sini
sudah muncul username-nya analisis dan password-nya CyberOps. Nah, di sini sudah muncul seperti tampilan Linux. Nah, di sini kita sudah masuk step 3, yaitu familiar yourself with the virtual machine. Di sini terdapat banyak aplikasi, yaitu di sini terminal dan lain-lainnya. Lalu kita buka terminal. Lalu kita ketik IP address. Setelah kita ketik IP address, ini akan muncul IP address laptop kita. Nah, di sini dapat dilihat. Selanjutnya kita akan mencoba untuk buka web browser. Secara default, dia akan muncul Firefox. Di sini kita akan mencoba koneksinya dengan buka portal Inspire. Di sini sudah terdapat portal Inspire. Lalu tahap selanjutnya kita akan shutdown. Di sini ada beberapa cara, yaitu ada memakai GUI atau CLA. Di sini kita akan memakai GUI. Nah, kita langsung close, save the machine. Kita klik OK. Karena sudah tertutup, di situ akan tersimpan otomatis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ivena. Kita akan masuk ke Lab Cyber Security Case Study.
Di sini kita diperintahkan untuk meneliti atau menganalisis keamanan cyber ini. Dan background atau latar belakangnya dari cyber security case study ini, yaitu serangan cyber yang semakin meningkat dan menjadi ancaman serius bagi pemerintah dan juga bagi dunia usaha dan individu. Sehingga diperlukannya pendidikan keamanan cyber yang lebih baik karena dampaknya terhadap perekonomian ini sangat besar dan diperkirakan mencapai lebih dari 400 miliar dolar setiap tahunnya. Dan kita masuk di conduct search of high profile cyber attack. Di sini kita akan melakukan pencarian terhadap serangan cyber di antara 4 artikel ini. Ada Home Depot Security Breach, Target Credit Card Breach, dan seterusnya. Dan kita masuk di write an analysis of a cyber attack. Di sini kelompok kami memilih Sony Picture Entertainment hack. Di bagian A, who were the victim of the attack? Di sini siapa saja korban serangan tersebut. Jadi kami menganalisis serangan cyber terhadap Sony Picture Entertainment. Di sini korban dari serangan ini adalah perusahaan film dan televisi Amerika atau Sony Picture Entertainment yang merupakan bagian dari Sony Corporation, sehingga serangan ini terjadi pada November 2014 dan merupakan salah satu serangan cyber terbesar pada saat itu. Serangan tersebut menyebabkan Sony Picture Entertainment mengalami kerugian sekitar 100 juta dolar. Dan yang kedua di bagian B, mohon maaf, selanjutnya serangan ini juga dilakukan oleh kelompok peretas yang mengklaim berafiliasi dengan Korea Utara, di mana kelompok ini disebut Guardian of Peace dan mengancam akan merilis data sensitif dari Sony Picture Entertainment. Dan jika perusahaan tidak memenuhi tuntutan mereka, akibatnya sejumlah besar data pribadi dan sensitif, di sana termasuk email, dokumen keuangan, dan rekaman audio, video, dan gambar akan diretas dan dirilis ke publik. Dan juga serangan ini mengakibatkan banyak kerugian bagi Sony Picture Entertainment dan juga menyebabkan kekhawatiran tentang keamanan cyber. Dan yang kedua di bagian B, yaitu what technology and tools were used in the attack. Di sini teknologi dan alat apa saja yang digunakan dalam serangan itu. Yang pertama ada malware, yaitu sebagai pelaku serangan menggunakan malware atau perangkat lunak jahat untuk membobol sistem Sony. Dan yang kedua ada social engineering. Nah, pelaku serangan menggunakan teknik social engineering atau memanipulasi psikologis untuk memperoleh akses ke dalam sistem Sony. Dan yang ketiga adalah encryption. Nah, pelaku serangan menggunakan teknologi ini untuk menyembunyikan data yang dicuri oleh Sony. Dan yang keempat yaitu remote access trojans, yaitu pelaku ini menggunakan remote access trojans ini untuk mengambil kendali jarak jauh atau sistem Sony yang telah terinfeksi. Dan yang terakhir yaitu distribute denial of service. Pelaku ini juga dikabarkan untuk menggunakan ini untuk menargetkan situs web Sony dan menonaktifkan akses ke situs tersebut. Selanjutnya di
Bagian C, when did the attack happen within the network? Serangan cyber pada jaringan Sony Picture Entertainment ini terjadi pada akhir November 2014, tepatnya pada tanggal 24 November 2014. Karyawan Sony Picture dikejutkan dengan pesan aneh yang muncul di layar komputer sehingga mereka menyatakan bahwa semua data pada komputer telah terenkripsi. Dan setelah diselidiki, ternyata pesan itu berasal dari kelompok peretas yang menyebut diri mereka Guardians of Peace. Dan selanjutnya kita akan masuk di D, what system were target? Nah, serangan cyber terhadap Sony Picture Entertainment menyerang beberapa sistem, termasuk ada server email, sistem keuangan, dan server berkas. Dan di bagian E, what was the motivation of the attacker in this case? Motivasi dari pelaku serangan cyber di kasus Sony Picture Entertainment ini masih menjadi perdebatan. Namun, kemungkinan motif di balik serangan ini adalah politik keuntungan finansial dan juga para peretas ini berhasil mencuri data rahasia Sony Picture dan merusak jaringan serta sistem komputernya. Dan yang terakhir, what was the outcome of the attack? Nah, hasil dari serangan cyber pada Sony Picture Entertainment yaitu kerusakan dan kebocoran data yang signifikan. Para peretas berhasil mencuri data rahasia Sony Picture dan kemudian memasang malware dan merusak sistem komputer mereka. Sony Picture juga mengalami kerugian finansial dan reputasi yang sangat signifikan. Dan kita masuk di bagian selanjutnya yaitu learning the detail of attack. Di latar belakangnya mengenai jaringan perangkat digital yang menghubungkan berbagai aspek kehidupan ke internet. Meskipun pertumbuhannya pesat, keamanan IoT masih menjadi perhatian besar karena desain produk seringkali tidak memperhitungkan keamanan dan perangkat IoT. Dan di conduct a search of IoT application vulnerability. Di sini kita ditugaskan untuk mencari beberapa sumber daya yaitu di antara tiga ini. Dan di sini kita masuk ke step 1 yaitu what is the vulnerability. Blueborn ini kita membahas Blueborn mengenai kerentanan yang memungkinkan serangan melalui jaringan Bluetooth. Dalam kerentanan ini, hacker dapat memanfaatkan celah keamanan pada protokol Bluetooth untuk memasuki perangkat dan mengambil alih kendali tanpa diketahui oleh pengguna perangkat tersebut. Dan selanjutnya di step 2, who might exploit. Nah, di sini siapapun yang memiliki pengetahuan teknis yang cukup bisa dapat memanfaatkan kerentanan ini. Blueborn untuk melakukan serangan bisa dilakukan dari jarak jauh dan tanpa otorisasi, sehingga perangkat yang rentan terhadap kerentanan ini bisa sangat mudah diambil alih. Yang ketiga yaitu kerentanan Blueborn ini juga terjadi karena perangkat IoT yang belum diupdate ke patch terbaru dan juga masih menggunakan protokol Bluetooth yang rentan. Dan yang ke step keempat yaitu untuk mengurangi kerentanan ini, produsen perangkat harus memastikan bahwa semua perangkat mereka diperbarui dengan patch terbaru yang memperbaiki celah keamanan Bluetooth. Sehingga pengguna juga disarankan untuk memeriksa apakah perangkat mereka sudah diupdate dan menghindari menggunakan perangkat Bluetooth terbuka atau tidak dikenal di tempat umum.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amanda. Baik, selanjutnya kita masuk pada visualizing the black hats. Dengan latar belakang pada tahun 2016, bisnis diperkirakan mengalami kerugian sebesar 400 juta dolar setiap tahunnya akibat kejahatan cyber. Nah, pemerintah, bisnis, dan pengguna individu semakin menjadi sasaran serangan cyber dan insiden keamanan cyber menjadi lebih umum. Di lab ini akan membuat 3 penyerang cyber hipotesis, masing-masing dengan organisasi, serangan, dan metode bagi organisasi untuk mencegah atau memitigasi serangan tersebut. Nah, ini untuk task yang keempat, yaitu who is the hacker? Pelakunya adalah seorang hacker bernama Ronnie. What organization or group is the attacker associated with? Ronnie terkait dengan kelompok hacker internasional bernama PRAK-KS. What is the motive of the attacker? Motif Ronnie adalah untuk mencuri data sensitif dan informasi rahasia dan bisnis target. What method of attack was used? Ronnie menggunakan teknik sosial manipulasi psikologis dengan mengirim email phishing untuk memancing karyawan bisnis target agar memberikan informasi sensitif. What was the target and vulnerability used against the business? Target dari serangan Ronnie adalah sebuah perusahaan teknologi besar yang memiliki banyak data sensitif. Ronnie menemukan celah keamanan pada sistem email perusahaan target dan menggunakan teknik phishing untuk mendapatkan akses ke informasi sensitif. How could this attack be prevented or mitigated? Untuk bisa mencegah serangan semacam ini, bisnis harus memberikan pelatihan keamanan cyber kepada karyawan mereka, serta memperkuat sistem keamanan mereka dan melakukan update rutin untuk melindungi sistem dari serangan phishing dan social engineering. Task 5. Who is the hacker? Pelakunya adalah sekelompok hacker yang bergabung dengan kelompok Black Hat. What organization or group is the attacker associated with? Kelompok Black Hat terkenal dengan kegiatan mereka dalam melakukan serangan cyber pada perusahaan-perusahaan besar. What is the motive of the hacker? Motif dari kelompok Black Hat adalah untuk mendapatkan uang dengan cara memeras bisnis target atau melakukan penipuan daring. What method of attack was used? Kelompok Black Hat menggunakan teknik malware dan ransomware untuk mengambil alih sistem bisnis target. What was the target and vulnerability used against the business? Target dari serangan kelompok Black Hat adalah sebuah perusahaan keuangan yang memiliki banyak data penting tentang klien mereka. Kelompok Black Hat menemukan celah keamanan pada sistem penyimpanan data perusahaan dan penggunaan teknik malware untuk mengambil alih sistem tersebut. How could this attack be prevented or mitigate? Untuk mencegah serangan semacam ini, bisnis harus memperkuat sistem keamanan mereka dengan menggunakan software antivirus dan firewall yang kuat, serta melakukan backup data secara berkala. Tes 6. Who is the attacker? Pelakunya adalah seorang hacker bernama Kenny. What organization or group is the attacker associated with? Kenny terkait dengan kelompok yang mempunyai agenda politik tertentu. What is the motive of the attacker? Motif Kenny adalah untuk memperoleh informasi rahasia dari bisnis target untuk membantu kelompoknya dalam agenda politik. What method attack was used? Kenny menggunakan teknik hacking untuk mengambil alih sistem bisnis target dan mencuri informasi rahasia. What was the target and vulnerability used against the business? Target dari serangan Kenny adalah sebuah perusahaan manufaktur yang mempunyai produk teknologi yang digunakan untuk pemerintah. Kenny menemukan kerentanan pada sistem keamanan perusahaan target dan menggunakan teknik hacking untuk mencuri informasi rahasia perusahaan. How could this attack be prevent or mitigate? Untuk mencegah serangan semacam ini, bisnis harus meningkatkan keamanan jaringan dan sistem mereka dengan menggunakan teknologi keamanan canggih seperti encrypt data dan software keamanan jaringan yang kuat. Bisnis juga harus memperkuat keamanan jaringan mereka dengan memperbarui perangkat lunak dan sistem operasi secara teratur. Selain itu, bisnis juga harus melakukan audit keamanan secara berkala untuk menemukan celah keamanan yang mungkin ada pada sistem mereka dan mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Next. Selanjutnya, becoming a defender. Dengan
Background, di dunia yang berpusat pada teknologi, semakin terhubungnya dunia, semakin tidak aman. Keamanan cyber adalah salah satunya, profesi yang paling cepat berkembang dan banyak diminati. Individu di bidang ini melakukan berbagai macam pekerjaan termasuk, namun tidak terbatas pada pelayanan konsultasi, investigasi, dan manajemen program untuk memitigasi risiko melalui keduanya, sumber internal dan eksternal. Para profesional keamanan cyber diharuskan untuk mengevaluasi, merancang, dan mengimplementasikan rencana keamanan, melakukan investigasi penipuan dalam melakukan penelitian keamanan dan penilaian risiko, dan mengusulkan solusi terhadap potensi pelanggaran keamanan. Individu dengan keterampilan keamanan yang baik memiliki potensi penghasilan yang besar untuk dipertimbangkan sebagai salah satu yang tinggi. Ini pekerjaan berbayar, sangat penting untuk memiliki kualifikasi yang tepat. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk mempertimbangkan industrinya. Sertifikat tersedia untuk jalur karir ini. Ada banyak sertifikasi untuk dipilih dan memilih yang tepat. Sertifikat untuk secara individu memerlukan pertimbangan yang cermat. Nah, untuk step 7, conduct search of certification. Using your favorite search engine, conduct a search for the most popular certification are in terms of what people hold, not necessarily what employ demand. Yang pertama ada Certificate Information System Security Professional atau CISSP, kemudian Certified Ethical Hacker atau CEH, kemudian CompTIA Security Plus, kemudian pick 3 certification for the list above and prove more detail below about the certification requirement, knowledge gain in vendor specific or natural, number of exam to gain certification, exam requirement, topic convert. Yang pertama, Certificate Information System Security Professional atau CISSP, sertifikasi vendor netral yang diakui secara global untuk profesional keamanan informasi. Sertifikat ini membutuhkan minimal 5 tahun pengalaman kerja dalam bidang keamanan informasi dan lulus ujian CISSP. Topik yang dicakup meliputi keamanan dan risiko manajemen, keamanan jaringan, keamanan perangkat lunak, dan kriptografi. Sertifikat Ethical Hacker atau CISSP sertifikat vendor spesifik yang mengajarkan teknik hacking etis. Sertifikat ini membutuhkan lulus ujian CIH dan memerlukan 2 tahun pengalaman kerja di bidang keamanan informasi atau memiliki gelar yang relevan. Topik yang dicakup meliputi penetration testing, footprinting dan scanning, numeration, hacking, sistem operasi, dan hacking aplikasi web. CompTIA Security Plus, sertifikasi vendor netral yang menunjukkan kemampuan keamanan informasi dasar. Sertifikat ini membutuhkan lulus ujian Security Plus dan tidak ada persyaratan pengalaman kerja. Topik yang dicakup meliputi keamanan jaringan, kerentanan dan ancaman, enkripsi dan kebijakan keamanan dan manajemen risiko. Selanjutnya, investigate position as stable with cyber security. How many new job listing were posted with the last 2 weeks? Sesuai yang ada di data, terdapat 22 jobs dengan tag cyber security dan diantaranya berasal dari Jakarta. What is the salary range for the top 10 listings? Kami tidak mendapatkan data salary dari 22 job cyber security. What are the most common qualification required by employee? Diplomat atau gelar dalam keamanan cyber, teknik komputer atau jaringan, atau bidang terkait memiliki pengetahuan alat script dasar seperti PowerShell dan Python, memiliki pengetahuan tentang standar OYSI, SAP, dan praktik keamanan terbaik, memiliki kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang sangat baik, kemampuan untuk bekerja secara mandiri dan bekerja dalam tim. What industry certification are required by the employers? Beberapa yang paling umum termasuk Certification Information System Security Professional atau CISSP, Certificate Information Security Manager CISM, Certificate Ethical Hacker atau CIH, dan Security Plus. Do any certification match the one list in step 1A? Ketiga sertifikasi yang ada di step 1A sesuai yaitu CISSP, CISM, dan CEH. Investigate only reduce that allow you legally test your hacking skill. There's full allow not
novice with limit cyber security experience to sharp their penetration testing skill, such a Google Gruyer web application exploited defense. Beberapa online research yang legal diantaranya adalah Try Hack Me, Hack the Box, dan Pentester Lab. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Sekian dari presentasi kelompok 7. Terima kasih.